Selamat datang di Deep Dive kita. Kali ini nih kita pegang satu sumber penelitian akademik ya, soal job order costing. Betul. Kelihatannya teknis banget gitu ya, tapi katanya ini krusial buat tahu biaya asli produk pesanan khusus. Iya, dan ujung-ujungnya buat keputusan bisnis Anda juga. Nah, misi kita sekarang, bongkar isinya biar lebih, gampang dicerna lah. Kita bakal lihat bedanya sama proses costing, terus ngulik soal biaya aktual versus normal, Oke? terus intip kasus PT Baja, sampai cara alokasi biaya departemen pendukung. Siap ya? Yuk kita mulai. Siap. Sumber dari Anda ini memang komprehensif. Intinya jelas, kasih gambaran gimana sih cara hitung biaya produk akurat kalau tiap barang itu beda. Beda-beda ya? Iya, dan gimana info biaya ini jadi semacam senjata Anda buat strategi ke depan. Oke. Pertama nih, soal perbedaan mendasar ya, job order costing versus proses costing. Saya coba pakai analogi deh. Boleh. Kalau job order, itu bayangin kayak bikin gaun pengantin custom. Semua detail biaya kainnya, payetnya, ongkos jahit per jam dicatat khusus buat satu gaun itu. Ada dokumennya, job cost sheet. Spesifik per pesanan ya. Iya, nah kalau proses costing itu kayak pabrik bikin katakanlah sabun cair. Biayanya dihitung rata-rata aja per departemen proses. Misalnya bagian campur, terus bagian kemas. Gitu ya? Untuk ribuan liter sabun yang sama persis gitu. Kebayang ya bedanya? Pas banget analoginya. Dan ini krusial loh buat Anda. Job order costing itu bikin Anda tahu persis untung atau ruginya tiap pesanan unik. Oh, jadi per job bisa ketahuan ya profitnya? Betul. Sementara proses costing ya lebih efisien aja kalau produksinya massal, barangnya homogen. Jangan sampai salah pilih sistem, ini bisa fatal buat nentuin harga jual sama analisis laba. Wah, iya juga ya. Nah, tapi kan ada tantangan nih. Kalau biaya bahan baku langsung atau tenaga kerja langsung, itu kan gampang ya dilacak ke pesanan mana. Iya, relatif mudah. Tapi gimana dengan biaya overhead pabrik, FOH itu? Kayak listrik pabrik, sewa, depresiasi mesin, kan dipakai rame-rame tuh. Dan angka pastinya sering baru ketahuan, akhir bulan gitu kan. Gimana ngatasinnya? Nah, pertanyaan bagus. Disinilah muncul pilihan actual costing atau normal costing. Oke, bedanya apa tuh? Kalau actual costing, semua biaya, termasuk FOH, pakai angka aktual yang sesungguhnya terjadi. Akurat sih secara historis. Tapi, Ya itu, data FOH aktual baru ada belakangan. Jadi, info biaya produknya jadi telat buat ambil keputusan cepat. oh nunggunya lama ya? Iya, makanya ada normal costing. Ini kayak jalan tengah gitu. Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung tetap pakai angka aktual. Oke. Nah, tapi FOH-nya itu dibebankan ke produk pakai tarif estimasi yang sudah ditentukan di awal periode. Jadi pakai perkiraan dulu ya buat FOH biar cepet dapat HPP-nya. Tepat, biar bisa cepat kasih harga penawaran atau evaluasi awal. Tapi kan namanya estimasi, bisa meleset dong dari FOH aktualnya nanti. Nah, itu dia konsekuensinya. Makanya, kalau pakai normal costing, di akhir periode, itu pasti muncul yang namanya selisih FOH. Selisih ya? Bisa under-applied, artinya estimasi kita kekecilan dibanding aktualnya. Atau over-applied, estimasinya ketinggian. Terus selisih itu cuma angka aja atau ada artinya? Wah, jangan anggap remeh. Selisih ini penting banget buat manajemen. Misalnya nih, Anda kok under-apply terus tiap bulan? Kenapa tuh? Nah, itu bisa jadi sinyal. Mungkin bukan cuma tarif estimasi Anda yang perlu direview, tapi jangan-jangan ada pemborosan atau inefisiensi di biaya FOH aktual Anda. Perlu diselidiki lebih dalam. Wih, keren juga ya. Jadi kayak detektif gitu ya, selisih FOH ini. Ngomong-ngomong soal penerapan nih, di riset ini kan ada contoh PT Baja, Iya, PT Baja. produsen komponen mesin presisi pesanan. Mereka pakai job order sama normal costing. Saya lihat di tabelnya, buat job 225 misalnya, ada rincian biaya bahan, tenaga kerja, terus FOH terapannya pakai tarif 80% dari biaya tenaga kerja langsung. Betul, contoh PT Baja itu bagus sekali buat lihat alur hitungannya ya. Dari awal bahan masuk, proses, sampai jadi harga pokok produksi, COGM, terus harga pokok penjualan, COGS. Kelihatan jelas ya prosesnya. Iya. Dan di kasus itu juga kelihatan tuh, ada under-applied FOH sebesar 9,4 juta di bulan Mei. Oh, yang tadi itu ya, artinya Artinya, biaya FOH aktual mereka di bulan Mei itu ternyata lebih gede dari yang mereka estimasikan dan bebankan ke produk-produknya. wah,
Ini bukti nyata betapa pentingnya punya tarif FOH estimasi yang ya seakurat mungkin lah. Kalau meleset jauh, bisa-bisa Anda salah nilai profitabilitas tiap pesanan. Bisa bilang untung padahal rugi atau sebaliknya. Paham, paham. Krusial banget berarti ya akurasi tarif FOH itu. Nah, terakhir nih, di sumber Anda juga disinggung sedikit soal biaya dari departemen pendukung. Ah ya, support departments. Kayak bagian maintenance atau personalia pabrik gitu kan. Mereka kan nggak langsung bikin produknya ya. Betul, nggak langsung terlibat produksi. Tapi biayanya tetap harus masuk ke HPP juga kan, biar lengkap. Harus banget. Supaya total biaya produknya akurat. Nah, sumber, Anda nyebutin ada 3 metode utama buat alokasinya. Apa aja tuh? Ada metode langsung. Ini paling simpel. Gampangnya, biaya departemen pendukung langsung dibagi ke departemen produksi aja. Nggak mikirin jasa antar sesama departemen pendukung. Oh, paling gampang tapi kurang akurat mungkin ya. Bisa dibilang gitu. Terus, ada metode sekuensial atau bertahap. Ini agak mendingan. Dia mengakui adanya jasa, tapi cuma satu arah antar departemen pendukung. Jadi ada urutannya gitu. Oh, oke. Lebih baik dari yang langsung ya. Satu lagi? Yang terakhir, metode resiprokal atau timbal balik. Nah, ini yang paling akurat secara teori. Kenapa paling akurat? Karena dia mengakui kalau departemen pendukung itu bisa saling kasih jasa timbal balik. Misalnya, maintenance melayani personalia, personalia juga melayani maintenance. Oh, gitu ya. Tapi Tapi ya itu, hitungannya jadi paling kompleks. Biasanya perlu pakai aljabar, sistem persamaan linear gitu. Agak ribet. wah, kedengerannya yang resiprokal paling oke, tapi paling pusing ya ngerjainnya. Jadi, sepenting apa sih milih metode alokasi ini? Apa bedanya signifikan? Sangat penting. Ini bukan cuma teknis akuntansi loh. Bayangin kalau Anda salah alokasi biaya departemen pendukung yang nilainya besar. Gimana tuh? Bisa jadi ada pesanan atau produk yang kelihatannya rugi, padahal sebenarnya untung. Atau sebaliknya, cuma gara-gara cara alokasinya beda. Pilihan metode dan dasar alokasinya, misal pakai jam kerja mesin, luas lantai, jumlah karyawan, itu bisa signifikan banget pengaruhnya ke persepsi profitabilitas Anda per produk atau per pesanan. Oke. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, milih sistem kalkulasi biaya, job order atau proses, terus cara menilai biayanya actual atau normal, sampai metode alokasi biaya pendukung itu Itu semua bukan sekedar urusan teknis akuntan di belakang meja. betul. Ini tuh keputusan strategis yang dampaknya langsung ke harga jual Anda, ke cara Anda mengendalikan biaya, dan ya ujung-ujungnya ke profitabilitas bisnis Anda. Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup ya, buat bahan pemikiran Anda nih. Boleh apa tuh? Coba kita pikirkan, di era sekarang kan pabrik makin otomatis ya. Peran mesin canggih makin besar. Iya, betul. Artinya, biaya overhead kayak depresiasi mesin itu jadi makin dominan porsinya. Sementara biaya tenaga kerja langsung mungkin makin menyusut. Nah, Nah, kenapa tuh? pertanyaannya, masih relevan nggak sih cara kita misahin biaya secara tradisional kayak gini? Atau mungkin sudah saatnya kita melirik sistem yang hybrid atau malah fokus ke pemicu biayanya lewat activity-based costing, ABC, biar kita bisa benar-benar paham struktur biaya di lanskap manufaktur modern ini. Wah, menarik itu. Jadi mempertanyakan relevansi metode lama di era baru ya? Ya, sesuatu yang menarik buat Anda eksplorasi lebih lanjut mungkin.